tidak disiplin money management, alias dia beli sahamnya kebanyakan. Anda beli saham harus disiplin money management. Contohnya, Anda punya modal 10 juta, kemudian Anda mau beli 5 saham berbeda, dan masing-masing saham Anda belinya sama duitnya. Jadi berapa Anda beli per saham? Gampang, 10 juta bagi 5 berapa? 2 jutaan per saham. Itu namanya, atau contoh sederhana dari disiplin money management. Anda harus beli sahamnya, alokasi belinya harus rata. Tapi yang dilakukan oleh banyak orang adalah dia ketika beli saham udah ada yang cuan, langsung buru-buru dijual. Dan saham yang belum profit, ya dia tahan terus. Ketika ditahan terus, kalau naik ya happy, tapi kalau turun gimana? Dia malah nambahin muatan, alias istilahnya apa? Average down. Alhasil apa? Saham yang turun, yang tambah turun itu muatannya tambah gede. Jadi akan menyeret seluruh portfolio saham Anda. Ya. Jadi kalau Anda punya saham lain dalam satu porto yang sama, dan saham itu paling porsinya cuma 10% dari seluruh portfolio Anda, dia naik berapapun, ya nggak bakal ngefek lah. Tapi saham yang Anda simpen tahan terus, udah gitu tambah turun, tambah lagi, ditambah lagi, Anda malah average down. Ya udah, itu mood malah jadi amsyong, nggak bakal bisa cuan. Ya, jadi kalau Anda adalah penganut anti cut loss, itu menurut pengalaman saya, setelah saya mempelajari lebih dari 2000 portfolio saham milik trader yang real, ya, bukan simulasi, oke, trader real, maka portfolio saham Anda akan hancur berantakan kalau Anda kerjaannya average down mulu, alias anti cut loss. Jangan kau kira orang namanya misalnya Warren Buffett atau Lo Keng Hong, dia gak pernah rugi. Oh pasti pernah, Ibu, gak mungkin gak. Atau Anda punya alasan, kalau rugi, kalau turun ya ditambah terus Pak Adi, supaya harganya turun Pak, harga modalnya, alias di average down. Nah, kalau Anda average down saham misalnya kayak BCA, BRI, Mandiri, ya paling enggak Anda bisa selamat lah. Tapi kalau Anda average down saham namanya Cepro apalagi, ya banyak lah. Anda pasti ngerti. Anda yang sekarang yang lagi nyimpen saham yang Anda average down terus, wah, itu kalau Anda average down saham nama CPRO, wah bisa amsyong Pak Ibu, sampai sekarang jadi gocap. Average down itu dosanya besar. Anda sebagai investor, trader itu pasti harus pernah mengalami rugi, pasti. Ya, dan Anda harus mau cut loss. Jual sahamnya yang rugi. Ya, dan Anda harus mau jalankan atau tahan saham lain yang sudah mulai profit. Itu caranya bisnis yang benar. Kenapa kok itu caranya bisnis yang benar? Anda punya 3 bisnis A, B, C. Anda pertama kali bikin ini semua bisnis pasti diawali dengan keyakinan, wah bagus nih usahanya ini, pasti cerah ini, cuan nih. Tapi berikutnya ketika jalan, apakah dijamin semuanya bakal jalan? Enggak. Misalnya saham A, perusahaan A atau usaha A dan B jalan, cuan, dan C enggak jalan, rugi. Maka kalau pebisnisnya waras, ya, maka apa yang dilakukan? A dan B pertahankan, yang C dijual dong, cut sudah. Itu kalau bisnismennya waras, ya, otaknya masih waras. Nah, sama dengan saham. Ketika Anda punya saham yang sudah mulai cuan, Anda harus mau belajar atau tahan iman untuk mau jalankan terus cuannya. Apapun resikonya berikutnya, ya, meskipun resikonya berikutnya bisa turun harganya, ya, itu adalah risiko yang harus mau Anda tanggung. Karena prinsip supaya Anda bisa cuan adalah cut your loss short and let your profits run. Ketika Anda punya saham sudah mulai profit, Anda harus mau jalankan terus profitnya. Dan yang rugi, yang loss, Anda harus mau cut, ya, batasi kerugian Anda. Itu baru caranya cuan. Cut your loss short and let your profits run.
Tapi yang dilakukan oleh banyak orang, mayoritas adalah kebalikannya, yaitu ketika mereka punya saham sudah mulai cuan, langsung buru-buru dijual. Tapi yang loss gede malah disayang-sayang. Alhasil saat ini porto Anda lagi kebakaran. Betul atau betul banget? Jadi kalau Anda masih melakukan dosa seperti itu, Anda harus belajar cara trading saham yang benar. Anda pasti juga tanya, Pak Adi, gimana cara tahu saya ini saham harus ditahan atau ini saham dijual, Pak Adi? Gampang, ya. Anda akan belajar caranya di sesi live trade Taurus berikutnya. Kita punya metode yang namanya VBAR. Apa tuh VBAR? Nah, itu dia. Kalau saya jawab sekarang bisa kepanjangan, oke? Jadi pastikan Anda ikut belajar trading saham yang benar di sesi live trade berikutnya, Taurus berikutnya. Caranya klik link deskripsi dalam video ini dan Anda sekalian bisa lihat portfolio saya, saham saya, hasil pakai VBAR, termasuk testimoni para member Taurus di dalam link ini. Klik link di bawah video ini dan sampai ketemu di live trade Taurus berikutnya. Cheers. Hasil trading pakai metode VBAR di Taurus Trading Academy.